Deva. Oke, bagi hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang sejarah budaya Islam yang berjudul Perkembangan Islam pada Dinasti Umayyah. Ini Ibu bagikan satu kertas untuk satu anak ya. Nanti materinya ada di sini. Ya, Bu. Bisa membaca dengan maksudnya bisa dibaca di rumah tentang perkembangan Islam pada masa dinasti Umayyah. Oke. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik dapat mengetahui latar belakang berdirinya dinasti Umayyah. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui khalifah Bani Umayyah dan kebijakannya. Yang ketiga, peserta didik mengetahui masa kejayaan dan keberhasilan Bani Umayyah. Atas kematian Utsman. Ya, jadi latar belakang lahirnya dinasti Umayyah adalah Ali bin Abi Thalib generasi pula dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ali bin Abi Thalib berasal dari keturunan Bani Hashim, sedangkan Muawiyah berasal dari keturunan Bani Umayyah. Jika berbagai berdirinya dinasti Umayyah dimulai ketika masa khalifah siapa? Gimana, Bu? Gimana, Bu? Jika bakal berdirinya dinasti Umayyah dimulai dari Khalifah Ali. Oh ya. Pada saat itu Muawiyah yang menjabat sebagai gubernur di Damaskus yang juga masih kerabat Utsman bin Affan. Utsman menuntut atas kematian Utsman. Ya, baca ya itu ada materinya semuanya. Yang kedua, dalam pertempuran itu hampir pasukan Muawiyah dikalahkan pasukan Ali. Tapi berkat siasat penasihat Muawiyah yaitu Amr bin As agar pasukannya mengangkat mushaf Al-Quran di ujung lembing mereka, pertanda surat itu damai dan melakukan perdamaian atau tahkim dengan pihak Ali dengan strategi politik yang sangat menguntungkan Muawiyah. Sejak peristiwa itu Ali tidak menggerakkan pasukannya untuk menundukkan Muawiyah, tapi mengguncur habis orang untuk menundukkan Muawiyah. Untuk Khalid yang terakhir terjadinya peristiwa Nahrawan ya pada tanggal 9 Syawal 38 Hijriah, di mana 1.800 orang Khalid hanya 8 orang yang selamat. Jadi pada pertempuran itu ada 8 orang Khalid yang selamat jiwanya, juga dari 8 orang itu menyebar ke Yaman. Aman kanan Yaman. Jadi orang 8 itu menyebar ke 3 daerah. Yang pertama ke Aman, yang kedua ke kanan, dan yang ketiga ke Yaman. 4 ding. Yang pertama ke Aman, yang kedua ke kanan, yang ketiga Yaman, dan yang keempat Sajisman dan ke Jazirah Arab.
menjadi salah satu ilmu yang penting untuk dipelajari. Salah satu tokoh yang legendaris adalah Abu al-Ashwad al-Du'ali yang berasal dari Baghdad. Yang ketujuh, ilmu geografi dan tarikh. Yang kedelapan, usaha penerjemahan. Merupakan rintisan pertama dalam penerjemahan buku yang kemudian dilanjutkan dan berkembang besar pada masa dinasti Abbasiyah. Contoh buku-buku terutamanya yaitu ilmu kimia, ilmu astronomi, ilmu falak, ilmu fisika, ilmu kedokteran, dan lain-lain. Ya, itu ada jangan panjang-panjang. Kemudian masa upaya organisasi militer terdiri dari angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan kepolisian. Ada. Ayo Mbak Deva, Siti dan Jaya. Pada masa Bani Umayyah berkembang seni arsitektur terutama setelah ditaklukkannya Spanyol oleh Tariq bin Ziyad. Sudah. Oke. Nanti kertasnya gantian ya. Ini sebenarnya kelompok, tapi karena anaknya sedikit, jadi itu jadikan satu kelompok. Di sini ada empat adegan. Yang pertama Muawiyah, yang pertama pengikut satu, yang ketiga iya seperti drama. Iya yang nonton itu nanti ibu kasih aja tapi pulangnya ya. Ditunjuk aja Bu. Maksudnya siapa yang jadi siapa yang jadi. Oh ya. Bagian Ini kue ada sekali ya anak-anak, nanti diperankan sebagus mungkin. Mbak ini menjadi Abdul Malik sama menteri satu, terus sama menteri Abdul Malik lagi kembali sama. Wahai para menteri, pemerintah kita masih bercampur dengan sistem Persia dan Romawi. Mari kita melakukan pembaruan besar. apa yang akan kita perbaiki Khalifah? Pertama, kita akan menyeragamkan aktivitas negara. Semua kantor pemerintah akan menggunakan bahasa Arab. Yaitu akan menggunakan identitas Islam dan menggunakan komunitas. Kedua, kita akan mencetak uang dinar dan dirham sendiri agar tidak bergantung pada bahasa Bizantium. Ya, ini akan meningkatkan ekonomi kita. Nah, itu semuanya sistemnya sudah betul dan memperkuat dinasti Umayyah. Ya sudah, terima kasih. Sudah ya anak-anak, terima kasih sudah mempraktekkan skenario dari Umayyah. Akan membacakan kesimpulan dari materi yang ibu bahas tadi. Yang pertama ada minimal 4 khalifah yang cukup menonjol selama pemerintahan Bani Umayyah berlangsung, yaitu pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan 41 sampai 60 Hijriah. Yang diantara keberhasilan paling menonjol adalah mengubah sistem pemerintahan Islam dari sistem musyawarah mufakat kepada sistem monarki absolut atau berdasarkan keturunan. Tentu saja ada Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 sampai 101 Hijriah yang juga disebut sebagai khalifah ketiga terbesar dari Bani Umayyah, yang salah satu kontribusi utamanya adalah mempersatukan perpecahan yang muncul secara berlarut-larut antara bangsa Arab dan non-Arab. Sudah paham dengan materi pagi hari ini anak-anak? Sudah. Ada yang menanyakan? Tidak ada. Nanti semisal ada yang menanyakan bisa chat ibu ya. Insya Allah ibu balas satu persatu. Demikian pembelajaran pada hari ini, ibu tutup ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sebelum kita tutup pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ibu menjelaskannya kurang maksimal ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.